Chapter 26. Pengadilan Mokdungeon 3. Aku yakin semua orang tahu monster apa itu Peanut Flames. Flame kacang adalah monster tipe elemen tingkat rendah peringkat 2. Mereka dinamai Peanut Flames karena mereka terlihat seperti wasiat kecil, tetapi pada pemeriksaan lebih dekat, orang bisa melihat bahwa mereka adalah kadal. Mereka umumnya seukuran lengan pria dewasa dan tampak seperti gumpalan api karena mereka membungkus diri dalam penghalang oval. Kita harus membunuh api kacang terlebih dahulu. Satu-satunya metode serangan Peanut Flames adalah menembakkan bola api, tetapi karena mereka memiliki penghalang yang sulit dan bepergian dalam kelompok, mereka tidak mudah ditangani tanpa banyak pengalaman tempur. Tapi sementara itu, siapa yang akan menarik perhatian Salamander? Aku bisa melakukan itu. Hazuki mengangkat tangannya pada kata-kata Jaiden. Aku cukup cepat berdiri. Saya mendapat tempat kelima dalam kecepatan. Petik 2. Sempurna. Jaiden menggunakan bahasa Inggris untuk pertama kalinya sejak kami bertemu. Yoyonha berbicara dengan senyum lembut. Kacang api jauh lebih lambat dari Salamander, jadi kamu hanya perlu menarik perhatian mereka. Ya, maka aku akan meninggalkanmu untuk melindungiku. Hazuki membentang sebelum berteriak, aku akan. Dan bergegas maju. Setelah mendekati sekelompok monster dalam sekejap mata, dia melemparkan kapaknya dan mengeluarkan teriakan semangat. Salamander yang marah kemudian mulai berjalan menuju Hazuki. Menggunakan kesempatan ini, Jaiden bergegas ke garis musuh. Huap. Pedang yang diayunkannya dengan nafas kasar berbenturan dengan penghalang Peanut Flame. Kilatan cahaya meletus dari tabrakan api dan kekuatan sihir. Serangan tunggal Jaiden membuat celah yang jelas pada penghalang Peanut Flame, dan panah kekuatan sihir terbang masuk, menyerang celah itu. Serangan bersama Jaiden dan Kim Jingyu dengan mudah menghancurkan penghalang Peanut Flame, dan Jaiden memotong kadal yang terbuka tanpa ragu-ragu. Itu adalah tampilan yang sempurna dari kerja tim, tetapi masih ada banyak musuh yang tersisa. Jaiden berbalik ke arah yang berbeda. Dalam sekejap itu, cambuk mengerikan melesat melewati bahunya, menyatukan 3 Peanut Flames bersama-sama dan menandainya sebagai mangsa berikutnya Jaiden. Jaiden segera menyerbu menuju flame kacang yang terkendali. Saya juga bergerak. Saya tidak perlu berlarian seperti yang lain, karena sederhana namun elegan. Setelah menemukan Peanut Flame, saya menarik pelatupnya 4 kali. 4 peluru melesat ke arah kacang api dalam barisan. Peluru ajaib pertama menabrak penghalang api kacang dan meledak. Penghalang masih berdiri kuat, tetapi segera setelah itu, peluru ajaib kedua menghantam tempat yang sama dengan peluru ajaib pertama. Penghalang bergetar tapi masih tetap berdiri. Selanjutnya adalah peluru ajaib ketiga. Sama seperti peluru ajaib kedua, itu mengenai tempat yang sama, dan penghalang akhirnya rusak. Dengan penghalang yang hilang, kadal di dalam ditembak mati oleh peluru keempat. Apa? Di sebelah saya, sebuah kata seru yang membingungkan terdengar. Itu adalah Kim Jingyu, yang juga penembak jitu. Diakui, apa yang saya lakukan pasti tampak mengejutkan baginya. Berbeda dengan kerja keras yang menenun panah dengan kekuatan sihir dan menarik tali busur dengan kekuatan seseorang, yang harus saya lakukan untuk membunuh Peanut Flame adalah menarik pelatuk pistol 4 kali. Senjata kurang dalam kekuatan destruktif, tetapi sebagai gantinya, mereka memiliki kurang mundur dan penundaan antara tembakan. Aku membual ketika aku melambaikan senjataku, tetapi sebenarnya, ini hanya mungkin terjadi terhadap monster tingkat rendah yang lambat seperti Peanut Flames. Kemungkinan besar keberuntungan juga berperan dalam serangan itu. Petik 2. Fokus, fokus. Melihat wajah Kim Jingyu yang tercengang, aku menunjuk ke api kacang lainnya. Secara kebetulan, Yoyonha memukul cambuknya pada mereka. Cambuknya menjadi sangat panjang dan menyapu tanah. Dari cambuknya, aku bisa merasakan percikan kecil listrik. Itu adalah hadiah Yoyonha. Sepertinya dia sudah berada di tepi pencapaian pencerahan. Terkesan atau memberi selamat padanya bisa datang kemudian. Untuk saat ini, saya mencari target berikutnya, Peanut Flame lainnya. Tapi sekarang setelah pertempuran sepenuhnya berlangsung, Peanut Flames lebih bersemangat. Akibatnya, membunuh mereka tidak semudah sebelumnya. Tentu saja, itu tidak berarti itu sulit. Meskipun saya tidak bisa menembus penghalang bahkan setelah 6 peluru, peluru ketujuh untungnya menembus inti sihirnya, membunuh itu dalam satu tembakan. Bagaimanapun, saat aku membunuh 3 Peanut Flames, pertempuran sudah hampir berakhir. Setelah semua api kacang mati, kami bersama-sama menyerang 4 salamander yang ditahan Hazuki, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawan. Mudah untuk melihat mengapa salamander hanya peringkat menengah rendah. Tidak peduli seberapa kuat bunga api mereka, mereka tidak bisa menggunakannya begitu ekor mereka diikat. Wah, ini sudah berakhir. Saya berhasil membunuh 6 berkat Yonhashi. Petik 2. Itu terdengar baik. Mari kita hitung. Petik 2. Kami mendekati boneka mana dan menghitung mayatnya. 1, 2, 3. 15. Kami telah membunuh mereka semua. Apakah kita terus berjalan sekarang? Pada saat yang sama Jaiden berbicara dengan senyum, cahaya melintas dari kejauhan. Secara naluriah aku berbalik ke arah cahaya. Pada saat itu, pikiranku menjadi kosong. Seorang salamander menghembuskan seberkas api. Sebuah bola api seukuran pilar dilemparkan ke arah kami sambil melelehkan permukaan tanah. Aku bisa merasakan otakku berteriak.
Ini adalah serangan langsung. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Dan jika kena, aku akan mati. Saya harus memblokirnya jika saya ingin hidup. Tapi bagaimana caranya? Saya segera memikirkan kekuatan sihir stigma. Jika saya bisa membentuk penghalang air seperti yang dilakukan oleh api kacang dengan api, saya mungkin bisa memblokirnya. Stigma di lenganku naik dengan cahaya biru, saat rasa sakit menyebar dari lenganku. Mengikuti kehendak saya, kekuatan sihir dilepaskan ke udara. Segera setelah itu, gelombang api menyapu kami. Tes. Sejumlah uap yang mengerikan meletus dari tabrakan air dan api. Uap panas menyelimuti sekeliling seperti kabut, menghalangi penglihatan kami. Penghalang yang saya buat dihancurkan dari memukul bola api. Kemudian, keheningan sesaat turun sebelum dipecahkan oleh suara yang dalam yang mencerminkan pikiran semua orang. Petik 2. Itu bukan lelucon. Itu adalah Jaiden. Teror tebal bisa terlihat di wajahnya. Dia tampaknya berada di ambang serangan panik. Serangan terakhir itu, bukankah kita mati jika menabrak kita? Ya, kita akan digoreng sangat baik. Berpikir bahwa di kepalaku, aku jatuh ke tanah. Saya tidak bisa memberikan kekuatan di kaki saya. Seluruh tubuhku terasa mati rasa. Saya berterima kasih pada awan uap yang tebal karena menyembunyikan keadaan menyedihkan saya. Oi, penembak jitu. Salamander masih hidup, tetapi kita tidak bisa melihat apapun. Katakan di mana bajingan itu sebelum hatiku meledak. Petik 2. Jaiden berbicara. Suaranya gemetar ketakutan. Saya juga mencoba menenangkan diri. Tenang, Kim Hajin. Itu tidak bisa melihat kita juga. Kita hanya harus membunuhnya sebelum uapnya hilang. Petik 2. Lihatlah lintasannya. Saya mengangkat pistol saya. Daripada menggambarkan lokasinya dengan kata-kata, lebih baik menunjukkannya saja. Aku menembak. Saya menarik pelatuknya. Peluru menembak ke arah salamander, menggambar jejak biru. Meskipun peluru mencapai salamander dalam waktu kurang dari sedetik, jejak yang ditinggalkannya tetap tinggal untuk waktu yang lebih lama. Yang lain segera melemparkan semua yang mereka miliki ke arah jalan setapak. Salamander mati tanpa menyalak, seolah-olah menghabiskan seluruh energinya dalam serangan sebelumnya. Pada saat yang sama, saya bisa mendengar suara logam yang tidak menyenangkan memotong kulit. Petik 2. Tunggu, apakah ini darah? Jaiden bergumam linglung. Seperti yang dia katakan, darah segar kental mengalir dari luka pada tubuh salamander. Boneka mana dengan darah? Itu tidak mungkin. Lalu apa-apaan ini? Ini lengket sekali. Dan apa serangan terakhir itu? Itu adalah bunga api yang nyata. Saya bahkan tidak menyentuhnya dan kulit saya sedikit terbakar. Petik 2. Serangan mana boneka, diturunkan oleh 2 peringkat dibandingkan dengan rakasa mereka didasarkan dari. Dengan kata lain, serangan boneka mana peringkat rendah menengah tidak bahkan pada tingkat monster peringkat rendah. Boneka mana yang digunakan dalam pelatihan tempur mengirimkan data serangan yang diterimanya kembali ke para ilmuwan Kyuk, yang akan mensimulasikan serangan pada versi nyata dari monster dan mengembalikan hasilnya. Tenang. Kamu pikir aku bisa tenang? Ya, kamu benar. Jaiden, yang hampir meledak karena marah, menjadi tenang ketika berhadapan dengan Yoyonha. Mereka tidak memberitahu kami bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi. Itu adalah salamander. Sangat mungkin bahwa salamander normal secara alami berevolusi menjadi monster. Lagi pula, kita berada di Dungeon, meskipun itu buatan. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Atas masukan Yoyonha yang tenang, Jaiden tetap diam. Dia mengatur napas dan menenangkan dirinya. Yoyonha selalu seperti ini, tetapi Jaiden juga cukup tenang untuk anak sekolah menengah. Sementara itu, uap yang menutupi sekeliling mulai menghilang. Semua orang basah karena uap dan air. Apakah kamu baik-baik saja? Yoyonha bertanya kepadaku, mungkin karena aku secara langsung berada di garis bunga api. Keberuntungan saya adalah 9,1, jadi mengapa itu terbang ke arah saya dari semua orang? Apakah dunia mencoba memberitahu saya untuk mengambil lebih banyak SP? Atau apakah itu karena aku satu-satunya yang mampu memblokirnya? Sekarang saya memikirkannya, sekarat Yoyonha akan menjadi bencana terbesar. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja, untuk saat ini. Petik 2. Oh benar, apa-apaan itu tadi? Petik 2. Namun, Jaiden mendekati saya, membuat keributan. Apa? Saya katakan pada awalnya bahwa siapapun dengan atribut air harus keluar. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bisa aja, bagaimana Anda memblokir bunga api itu? Uap sialan itu diciptakan karena bentrok dengan air, bukan? Petik 2. Penembak jitu biasanya membawa 1 atau 2 perisai untuk melindungi diri mereka sendiri. Apa? Kekuatan sihir stigma telah mengikuti kehendak saya dan menciptakan penghalang atribut air. Perisai ini memblokir serangan salamander, dan saya sekarang tidak memiliki kekuatan sihir yang tersisa. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa saya katakan kepada orang lain. Bajingan ini. Diam, ayo keluar dari sini sekarang. Apa yang terjadi barusan? Saya yakin kita akan diberi kompensasi dengan poin tambahan. Petik 2. Yoyonha berbicara saat dia menatap mayat salamander. Sambil berjalan maju, Yoyonha mencuri pandang di belakangnya. Seorang pria yang tampak bodoh sedang menarik rambutnya ke atas.
Keringat menetes dari rambutnya. Itu akan terlihat keren jika dia adalah Shin Jong-hak, tapi itu agak kotor ketika pria itu melakukannya. Bagaimanapun, Yo Yonha tidak bisa menyembunyikan perasaan aneh yang didapatnya. Apa yang menghalangi bunga api salamander tidak diragukan lagi adalah kekuatan sihir atribut air. Tetapi seorang kadet yang bukan Shin Jong-hak atau Kim Suho mampu menanamkan kekuatan sihirnya dengan sebuah atribut. Yo Yonha tidak bisa tidak mengingat kata-kata Chae Na-yun, bahwa Kim Ha-jin menyembunyikan kekuatan sejatinya. Kim Ha-jin menjelaskan apa yang terjadi dengan mengatakan bahwa ia memiliki senjata sihir. Memang ada persenjataan seperti itu. Mereka adalah salah satu dari banyak jenis peralatan pertahanan yang digunakan penembak jitu. Tepat disebut Cloud Armor, peralatan ini tampak persis seperti pakaian biasa tetapi memiliki fungsi tambahan melepaskan kekuatan sihir untuk melindungi pemakainya dalam bahaya. Untuk sesaat, Yo Yonha bertanya-tanya apakah Jin Se-han memberinya armor kain tanpa memberitahunya. Tapi tentu saja, itu tidak mungkin. Sementara salamander hanya berada di peringkat menengah ke bawah, barang yang bisa memblokir bunga api mereka menelan biaya setidaknya 40 juta won. Itu bukan jumlah yang bisa ditanggung Jin Se-han. Belum lagi, dia juga tidak punya alasan untuk melakukannya. Dalam hal ini, hanya ada dua jawaban yang tersisa. Entah apa yang Chae Na-yun katakan itu benar, atau Kim Ha-jin, yang takut akan hidupnya, benar-benar telah menyiapkan Cloud Armor sebelumnya. Yo Yonha menemukan yang pertama lebih mungkin. Dalam hal itu, bagaimana Kim Ha-jin tahu titik vital Mountain Tyrant juga masuk akal. Pertanyaannya adalah mengapa dia menyembunyikan kekuatannya. Itu yang tidak bisa dia mengerti. Kenapa? Di sini. Pada saat itu, Kim Ha-jin angkat bicara. Yo Yonha tersentak dari kesadaran yang bersalah. Apa yang ada di sini? Tidak ada apa-apa di sini. Kita hampir sampai. Bos penjara bawah tanah ada di depan bersama dengan tim lain. Petik 2. Oh benarkah? Ya, ayo cepat. Sepertinya mereka dalam masalah. Petik 2. Kim Ha-jin memimpin dan mempercepat langkahnya. Yo Yonha mengikutinya, masih menyimpan kecurigaan.